Kalau kamu cari anak teknik informatika, kami maju paling depan. Jadi e-learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian e-learning secara harafiah yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus, yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Sejarah e-learning diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana, Champaign. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer, Computer Assisted Instruction. Perkembangan e-learning sejak saat ini terus berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada tahun 1990, era komputer basic training atau CBT dimulai yang mana banyak kemunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC handheld atau dikemas dalam bentuk CD-ROM. Materi yang disajikan bisa dalam bentuk tulisan atau multimedia seperti audio dan video dalam format MPG, AVI, atau MOV. Hingga tahun 1994, komputer basic training terus diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, komputer basic training mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik dan CBT mulai diproduksi secara masif. Pada 1997 hadir e-learning management system atau LMS. LMS ini hadir beriringan dengan perkembangan teknologi internet yang mana masyarakat di dunia mulai beralih menggunakan internet. Pada masa itu juga masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan informasi yang bisa didapatkan dengan cepat sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak yang mana memungkinkan lokasi dan jarak bukan lagi menjadi halangan. Berdasarkan kebutuhan itulah learning management system akhirnya hadir. Perkembangan LMS yang memungkinkan pusat kemudian memunculkan sebuah pemikiran standar baru yang dapat mengatasi masalah interoperabilitas yang terjadi antar LMS satu dengan lainnya. Beberapa contoh bentuk standar yang muncul seperti standar yang dikeluarkan oleh airline industri CBT, standar dari IELOM, Ariadne, dan standar IMS. Tahun 1999 dinyatakan sebagai tahun lahirnya aplikasi e-learning berbasis website. Perkembangan learning management system menjadi aplikasi e-learning berbasis website merupakan perkembangan secara total yang mengubah sistem pembelajaran dan administrasi mengajar belajar. Learning management system mulai dikombinasikan dengan majalah, surat kabar, dan situs-situs informasi lainnya. Manfaat e-learning. 1. Menghemat biaya. E-learning memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Maka itu pembelajaran melalui e-learning dinilai sangat efisien dalam segi biaya. Karena tenaga pendidikan maupun peserta didik tidak perlu membayar sejumlah biaya yang biasa dikeluarkan pada pendidikan konvensional seperti biasa, transportasi, biaya makan, biaya membeli buku, dan lain sebagainya. Modal atau biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan e-learning hanya gawe atau gadget maupun dan biaya internet. 2. Waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Pada dasarnya e-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu layaknya belajar secara konvensional. Oleh sebab itu menjadi salah satu solusi bagi para peserta didik yang kerap kali menghadapi kesulitan untuk menentukan waktu belajar yang paling tepat untuk mereka. Ditambah lagi harus memilih materi yang harus mereka pelajari. Tidak membutuhkan keharusan untuk on time layaknya kelas biasa. E-learning memungkinkan peserta didik untuk secara fleksibel menempuh proses pendidikannya kapan saja yang mereka mau. Mereka dapat mengatur waktu sendiri dan mengakses situs website e-learning sesuai dengan waktu belajar efektif mereka. Terlebih lagi e-learning memberikan kemudahan dalam hal akses di mana pendidikan atau peserta didik biasa melakukan interaksi secara intens kapanpun dan dimanapun. Hal ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengulang materi pembelajaran saat mereka belum memahami materi tersebut dengan baik. 3. Memungkinkan untuk memantau performa. Bagi para tenaga pendidik e-learning memungkinkan mereka untuk
memantau atau monitor perkembangan peserta didik secara khusus dalam penilaian pencapaian pada materi yang diberikan. E-learning memiliki fitur analisis dan pelaporan tentang hal yang menjadi kesulitan yang dihadapi para peserta didik. Kehadiran fitur ini bermanfaat bagi para pendidik untuk dapat melakukan evaluasi pada hal-hal atau masalah yang perlu diperbaiki dan solusi berupa metode yang tepat yang perlu diterapkan kepada peserta didik. Dari sini para pendidik pengelola pembelajaran kemudian dapat mencari dan menemukan sebuah solusi bersama atas permasalahan dalam proses belajar mengajar yang ditemukan. Sebagai contoh, saat ada peserta didik yang tidak lulus dalam salah satu ujian, maka pendidik pendapat menawarkan atau memberikan metode pembelajaran yang dinilai cocok dengan kebutuhan peserta didik tersebut. 4. Meningkatkan interaktivitas antar pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. Apabila e-learning diciptakan secara tepat dan cermat, e-learning dapat meningkatkan interaktivitas antara tenaga pendidik dengan peserta didik, juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, e-learning memungkinkan interaksi yang berbeda dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Pada pembelajaran konvensional kita sering menemukan peserta didik yang tidak berani atau tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau mengajukan pertanyaan ketika sedang diskusi e-learning. Mungkin peserta didik untuk lebih berani karena tampil secara tidak langsung dan dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan yang kapanpun. 5. Jangkauannya yang lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Fleksibilitas e-learning dalam segi waktu dan tempat memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas peserta didik. Dalam e-learning, ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Siapapun dan dimanapun dan kapanpun dapat belajar melalui e-learning. Karena segala interaksi dengan sumber pembelajaran dilakukan secara online melalui internet, kesempatan untuk belajar terbuka secara lebar atau siapapun yang butuh dan menginginkannya. Jenis-jenis e-learning berdasarkan waktu pelaksanaan dan pembelajarannya. E-learning membagi ke dalam 2 klarifikasi, yaitu pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning, yakni pendidikan dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya, melakukan percakapan online, video konferensi, atau video real time. Pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning, yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya, dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk vlog, forum, atau wiki melalui file sharing, email, atau situs tertentu. Kelebihan penerapan e-learning: 1. Dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau. 2. Waktu belajar fleksibel. 3. Wawasan yang luas. Kekurangannya penerapan e-learning: 1. Keterbatasan akses internet. 2. Berkurangnya interaksi dengan pengajar.